Perkenalkan, saya Rabiatul Aulia yang akan bertugas mewawancarai kakak untuk mengetahui asupan makanan selama 24 jam. Tadi sebelumnya sudah diukur berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan atas ya kak? Oke. Mohon maaf sebelumnya dengan kakak siapa namanya? Gina. Kak Gina. Oke, baiklah Kak Gina. Kesempatan kali ini saya akan mewawancarai kakak tentang asupan makanan kakak selama 24 jam kemarin. Nah, food recall ini bertujuan untuk menghitung asupan makanan kakak selama 2 hari. Namun pada kesempatan kali ini hanya kita lakukan selama 24 jam. Karena hari ini hari Rabu, jadi yang akan kita recall adalah hari Selasa kemarin. Nah, pada pelaporan ini Kak Gina tidak perlu ragu atau sungkan melaporkannya. Laporkan saja semua. Jangan takut apakah asupan saya ini terlalu banyak atau asupan saya terlalu sedikit. Laporkan saja demi kesehatan dan kebaikan kita bersama. Ya, bisa kita mulai kak? Oke. Kemarin saat bangun tidur apa yang kakak lakukan? Karena saya capek, jadi saya cuma makan regal, Stick regal. Berapa banyak kak? 1 keping. Ukurannya yang besar atau yang kecil? Yang kecil. Yang kecil. Kemudian ada yang lain lagi? Saya juga minum teh. Minum teh. Gulanya seberapa banyak? 1 sendok makan. 1 sendok. Apalagi ada lagi yang kakak makan atau gimana? Langsung gimana? Tidak. Setelah itu kakak melakukan atau ada aktivitas apa lagi? Istirahat. Oke, istirahat. Kemudian siangnya apa kakak ada makan lagi atau gimana? Ada. Makannya apa? Makan nasi. Nasi. Seberapa banyak kak nasinya? 1 centong. 1 centong. 1 centongnya penuh atau datar? Penuh. 1 centong penuh. Kemudian lauknya Telur arak-arik. telur arak-arik. Itu telur ayam atau telur ayam negeri atau ayam kampung? Telur ayam negeri. Ayam negeri. Berapa butir kak? 1 butir. 1 butir. Itu kakak saat menggorengnya itu menggunakan minyak atau margarin atau mentega? Margarin. Margarin. Seberapa banyak kak margarinnya? 1 sendok teh. Ada lagi? Tidak ada. Sama bayam. Sayur bayam. Sayur bayamnya diolah dengan cara apa kak? Ditumis. Oh, ditumis. Seberapa banyak kak? 2 sendok makan. 2 sendok makan. Kalau minumnya? Air putih. Oke. Kemudian setelah makan siang? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian sorenya apakah kakak ada cemilan atau makan apa? Buah? Ada. Iya kakak. Regal Cemilan. 3 biji. Regal yang seperti ukuran tadi ya kak? Iya sama. 3 keping. Iya. Kemudian minumnya apakah? Teh juga. Oke. Takarannya sama dengan yang seperti di pagi tadi atau berbeda? Iya sama. Setelah sore apakah ada lagi kegiatannya? Tidak ada. Kalau untuk makan malam? Saya makan bakso. Makan bakso. Berapa banyak kak pentolnya? 3 biji. 3 biji. Itu ukurannya yang besar atau yang kecil? Yang kecil. Yang kecil-kecil seperti ini ya kira-kira. Mie-nya atau bihun yang kakak makan? Mie Mie kuning kuning. itu 2 sendok makan. 2 sendok makan. Oke. Baiklah Kak Gina, ini sudah kita catat apa saja yang kakak konsumsi kemarin dari pagi hingga malam hari. Jadi saya akan menyampaikan berat bahan makanan yang kakak konsumsi selama kemarin. Jadi teh manis itu gula pasirnya kan kakak menggunakan 1 sendok makan. Nah itu beratnya sekitar 13 gram dalam 1 sendok makan. Kemudian 1 keping regal itu kurang lebih 10-15 gram per kepingnya.
karena pagi kakak makan 1 keping jadinya hanya 10 gram. Kemudian siang hari nasi 1 centong penuh itu kurang lebih seberat 100 gram. Itu kakak makan habis atau ada sisanya? Makan habis. Oh, makan habis. Kemudian untuk 1 butir telur ayam itu, ayam negeri itu beratnya sekitar 50 sampai 55 gram. Kemudian untuk margarin itu 1 sendok teh itu sekitar 5 gram beratnya. Kalau tumis bayam 1 sendok makannya itu perkiraan 10 sampai 20 gram. Tergantung banyaknya kamu minum. Ini 2 sendok makan penuh atau tidak? Penuh. Jadi 40 gram. Kemudian ini sama tadi seperti yang pagi, tehnya itu 13 gram, gulanya kalau biskuitnya 3 keping berarti 30 gram. Nah, untuk bakso itu biasanya satu butirnya itu beratnya 20 gram, kurang lebih 20 gram. Jadi kalau konsumsi 3 biji dan 60 gram. Nah, untuk mie kuning 2 sendok makan itu 1 sendok makannya itu sekitar 10 sampai 15 gram. Maka 2 sendok makan berarti sekitar 25 sampai 30 gram ya. Dan karena semuanya sudah dicatat dan beratnya sudah kita tulis juga, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Kak Gina untuk melaporkan asupan makanannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila selama wawancara ini ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Gina. Perkenalkan, saya ahli gizi yang akan bertugas melakukan konseling pada kali ini. Sebelumnya mohon maaf saya tanyakan untuk data dirinya. Nama lengkap kakak? Gina Nurina. Usianya 20 tahun. 20 tahun. Oke. Kemudian pekerjaan sekarang Saya mahasiswa. sama. Kemudian untuk keluhan yang kakak rasakan saat ini, Saya merasakan mual, demam, sama nafsu makannya turun. nafsu makannya berkurang ya Kak. Nah, ya berdasarkan hasil pemeriksaan biokimia kemudian yang sudah saya terima, kemudian klinis dan fisik dan juga antropometri, Kak Gina didiagnosis, mohon maaf, demam berdarah dengue. Oke. Nah, bisa kita lihat di leafletnya. Nah, demam berdarah dengue ini adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Dia masuk ke dalam tubuh kita itu biasanya melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Kemudian untuk gejalanya tadi mungkin ada sebagian yang mirip dengan gejala yang kakak alami, ada demam. Kemudian jika pada anak-anak bisa muncul ruam atau gatal. Kemudian ada rasa sakit kepala atau pusing tadi, mual muntah, kemudian terasa nyeri sendi pada tulang, dan kemudian pada kondisi yang lebih parahnya lagi gusi, bisa terjadi pendarahan. Nah, gitu. Oke, jadi berdasarkan pemeriksaan biokimia kemarin, di mana hemoglobin, leukosit, dan hemotrofit Kak Gina itu normal, sedangkan trombositnya rendah, hanya 36.000, di mana nilai normalnya itu sekitar 150 sampai 400.000. Kemudian hasil pemeriksaan klinisnya, tekanan darahnya rendah, hanya 90/60, kemudian suhunya tinggi karena ada demam tadi, 37,9 derajat Celcius. Kemudian berdasarkan kemarin asupan Kotrikolnya diperoleh intake energi Kak Gina itu hanya 860 kilokalori, di mana hanya terpenuhi 57%-nya saja. Karbohidratnya hanya 45%, proteinnya 74%,
25% dan lemaknya hanya 83%. Kemudian akan saya sampaikan terkait diagnosis dari 3 domain, di mana domain asupan, domain klinis, dan domain perilaku. Yang pertama yaitu domain asupan. Kak Gina itu kekurangan intake makanan oral karena adanya gangguan nafsu makan tadi yang Kak Gina alami, ditandai dengan asupan energinya tadi 860 kilokalori, karbohidratnya hanya 101 gram, proteinnya 33 gram, dan lemaknya hanya 35 gram. Kemudian pada domain klinis adanya perubahan nilai laboratorium yang berkaitan dengan gangguan kondisi tubuh, nah, di mana kadar trombositnya tadi rendah, hanya 36.000 mm3. Kemudian adanya berat badan yang kurang berkaitan dengan kebiasaan makanan seperti pola makan tadi, ditandai dengan IMT-nya hanya 18 kg per meter kuadrat dan nilainya hanya 23 cm. Kemudian pada diagnosis domain perilakunya adanya kekeliruan pola makan yang ditandai kurangnya pengetahuan mengenai topik masalah yang berkaitan dengan gizi, ditandai dengan pola makan Kak Gina tadi hanya 2 kali sehari dan jarang mengonsumsi sayur-sayuran. Ya. Jadi di sini kita akan melakukan rencana intervensi. Nah, intervensi ini bertujuan untuk mengubah perilaku terkait gizi Kak Gina dan kesehatan individu. Kemudian meningkatkan berat badan tadi dan status gizi untuk mencapai normal. Kemudian memberikan makanan yang memenuhi asupan energi dan zat gizi. Kemudian untuk melaksanakan konseling, memperbaiki masalah berdasarkan diagnosis gizi tadi. Nah, intervensi diet yang akan diberikan kepada Kak Gina yaitu diet TKTP. Nah, bisa kita lihat di leaflet ini. Pada dasarnya diet TKTP itu adalah pemberian diet pada kasus demam berdarah yang dilakukan secara bertahap sesuai penerimaan Kak Gina dengan makanannya nanti. Nah, diet ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein untuk mencegah adanya terjadi kerusakan jaringan tubuh karena adanya infeksi virus dengue tadi. Jadi harus kita tingkatkan nih energi sama proteinnya. Kemudian untuk menambah berat badan Kak Gina hingga mencapai normal. Karena berat badan Kak Gina tadi hanya 43 kg, sedangkan berat badan idealnya 48 sampai 49 kg. Jadi akan kita lakukan penambahan hingga mencapai normal. Kemudian untuk syarat atau prinsip diet, energi yang diberikan yaitu 40 sampai 45 kilokalori per berat badan. Nah, perhitungannya jadi total energi per hari yang Kak Gina konsumsi itu 1944 kilokalori. Kemudian proteinnya 97 gram karena tinggi, diberikan lemak dan karbohidratnya cukup, hanya lemak 54 gram dan karbohidrat 243 gram. Nah, untuk vitamin yang diberikan cukup, namun pada jenis vitamin C itu diberikan tinggi karena untuk meningkatkan imunitas Kak Gina untuk melawan virusnya tadi, infeksi virus tadi. Kemudian makanan yang diberikan juga akan dalam bentuk yang mudah dicerna dan sesuai daya terima Kak Gina. Kemudian nah, untuk menu makanannya nanti akan saya berikan, contoh menu seharinya akan saya berikan setelah konseling ini. Nah, berikut mungkin untuk variasi makanan yang akan Kak Gina makan nantinya, ini akan saya sampaikan makanan yang dianjurkan untuk Kak Gina konsumsi. Nah, nanti bisa kita lihat di leaflet ini ada bubur, nasi tim, puding, dan makaroni. Kemudian untuk lauk hewaninya ada daging, ikan, ayam, unggas yang tidak berlemak. Kemudian untuk lauk nabatinya ada tempe, tahu, dan kacang hijau. Nah, untuk sayurannya ini yang tidak terlalu tinggi serat dan tidak
tidak menimbulkan gas di tubuh. Seperti bayam, tadi benar Kak Gina ada mengonsumsi sayur bayam, sudah tepat. Kemudian bit, labu siam, labu kuning, dan labu air. Nah, untuk buah-buahannya Kak Gina bisa konsumsi pisang, pepaya, alpukat, dan tentunya seperti jambu biji dan jeruk manis yang tinggi vitamin C. Kemudian untuk minyaknya, untuk menumis atau itu gunakan mentega, margarin, atau minyak goreng. Nah, bumbu-bumbunya itu yang biasa saja Kak, seperti gula, garam, asam, lengkuas, dan pala. Nah, untuk menambah cairan tubuh itu gunakan bisa konsumsi jus sayuran, jus buah, kemudian air putih, susu, dan air kelapa. Lalu untuk cara pengolahannya itu bagaimana ya? Di sini saya sarankan untuk pengolahannya Kak Gina bisa direbus, dikukus, atau ditumis. Lebih tepatnya seperti itu Kak. Baik, Kak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di konseling ini. Apakah ada yang ditanyakan lagi Kak Gina? Saja. Baiklah, mungkin konseling kita hanya sampai sini. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasama dan partisipasi Kak Gina. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan atau perbuatan saya yang kurang menyenangkan selama pelaksanaan konseling ini. Terima kasih.